Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di catatan akuntan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang jurnal penyesuaian. Pada layar saudara sudah tertampil slide mengenai jurnal penyesuaian. Pada pembahasan ini adalah pembahasan bagian kedua. Kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah jurnal penyesuaian tentang pemakaian perlengkapan. Kemudian yang kedua adalah beban yang masih harus dibayar, dan yang ketiga adalah pendapatan yang masih harus diterima. Kita akan mulai pada slide selanjutnya, pemakaian perlengkapan. Nah, sejatinya ketika suatu perusahaan mempunyai perlengkapan yang kita akui sebagai aset tentunya, pada akhir periode harus kita hitung berapa nilai perlengkapan yang ada pada akhir periode tersebut, sehingga penyajian di dalam neraca saldo harus menunjukkan kondisi yang terbaru. Seperti itu ya. Nah, rumus jurnal pemakaian perlengkapan di layar sudah ada. Debitnya adalah beban pemakaian perlengkapan dan kreditnya perlengkapan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa debitnya adalah beban pemakaian perlengkapan? Nah, karena di debitnya yang akan kita catat adalah yang sudah kita gunakan. Artinya berapa banyaknya, berapa besarnya nilai perlengkapan yang kita gunakan pada periode tersebut. Nah, karena sudah kita gunakan, sehingga debitnya akan ada yang namanya beban pemakaian. Kemudian karena sudah kita gunakan, otomatis akan mengurangi perlengkapan, sehingga perlengkapannya berada di sisi kredit. Nah, ini ada contoh teman-teman semua. Pada neraca saldo sebelum penyesuaian, jadi kita punya neraca saldo sebelum penyesuaian, tertanggal 31 Desember 2020. Nah, di neraca saldo tersebut ada akun perlengkapan nilainya 12.500.000. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwasanya kita punya akun 12.500.000 di neraca saldo sebelum penyesuaian. Artinya angka 12.500.000 ini belum disesuaikan dengan kondisi terkini berapa jumlah perlengkapan pada tanggal 31 Desember 2020. Kenapa belum menunjukkan hal tersebut? Karena kita belum sesuaikan. Kita belum melihat di gudang berapa nilai perlengkapan kita yang ada pada saat ini. Karena ini kondisi menunjukkan sebelum penyesuaian. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik nih teman-teman. Dan ternyata hasil dari pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa perlengkapan yang tadinya di neraca saldo bersaldo debit 12.500.000, sekarang nilainya hanya tinggal tersisa 2 juta rupiah. Artinya neraca saldo yang tadinya 12.500.000 sekarang sisa 2 juta rupiah. Jadi sekarang neraca saldo setelah penyelesaian harus muncul angka 2 juta dari yang sebelumnya 12.500.000. Nah, bagaimana cara memunculkan angka 2 juta? Maka kita harus menjurnal seperti rumus yang di atas. Bahwa kita akan membuat jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember, adanya pengurangan perlengkapan di sebelah kredit 10.500.000. Karena kita sudah memakai, maka ada yang namanya beban pemakaian perlengkapan sebesar 10.500.000. Nah, teman-teman, dari jurnal ini dampaknya bagaimana terhadap neraca saldo setelah penyesuaian? Dampaknya seperti ini. Jadi perlengkapan tadi sebelum penyesuaian nilainya 12.500.000 di sebelah debit, kemudian kita kreditkan 10.500.000. Pada saat kita sudah mengkreditkan 10.500.000, maka saldo akhir perlengkapan adalah 2 juta. Gitu ya. Jadi perlengkapan debit 12.500.000 dikreditkan 10.500.000, maka dikurangkan sehingga sisanya adalah 2 juta rupiah. Nah, saldo akhir perlengkapan 2 juta, kita lihat di slide sebelumnya. Nah, saldo akhir 2 juta itu harus sama dengan nilai sisa perlengkapan 2 juta rupiah di sini. Nah, itu adalah dampak terhadap pemakaian perlengkapan. Sehingga teman-teman semua nanti pada saat kita menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, nilai perlengkapan tidak lagi di debit 12.500.000, melainkan nanti nilainya 2 juta rupiah di sebelah debit. Seperti itu ya. Kemudian
Yang kedua, kita akan membuat jurnal beban yang masih harus dibayar. Maksudnya beban yang masih harus dibayar bagaimana? Artinya kita sudah menikmati beban tersebut, tapi kita belum membayarnya. Misalkan kita sudah menggunakan listrik, gitu kan? Nah, tagihan listrik sudah datang, tapi kita belum bayar. Kita mau bayar misalkan di awal bulan depan. Karena kita sudah menggunakan listrik, sudah muncul tagihan, maka kita boleh melakukan pembebanan listrik, gitu ya. Kemudian kita sudah menggunakan tenaganya karyawan. Karyawan sudah bekerja kepada kita, tapi kita misalkan memberikan gaji kepada karyawan itu setiap tanggal 10 pada periode berikutnya misalkan. Artinya pada periode ini sudah terjadi atau sudah ada namanya pemakaian tenaga karyawan oleh kita. Sehingga kita sudah sepatutnya membuat atau membebankan yang namanya beban gaji. Seperti itu. Jadi untuk rumus jurnalnya debitnya adalah beban titik-titik ya, tergantung konteksnya, kemudian kreditnya adalah utang. Nah, kita masukkan ke contoh teman-teman, misalkan ada soal seperti ini. Pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat listrik yang belum dibayar. Nilainya Rp590.000. Oke, ada listrik yang belum dibayar. Kita baru bayar misalkan bulan Januari 2021, misalkan. Maka kita menjurnalnya adalah beban listrik 590.000 dan utang listrik. Artinya, karena ada listrik yang sudah kita pakai dan belum dibayar, maka berdampak kepada beban listriknya bertambah. Karena kita belum bayar, maka utang listriknya juga akan bertambah di sebelah kredit. Oke, seperti itu kawan-kawan. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima. Nah, pendapatan yang masih harus diterima, misalkan kita sudah bekerja atau kita sudah melakukan pekerjaan atau mungkin kita menerima order dari klien gitu kan, customer. Kita sudah melaksanakan kewajiban kita tapi kita belum mendapatkan uang atau kita belum menerima imbal hasil atas apa yang sudah kita kerjakan kepada pihak ketiga, seperti itu. Jika seperti itu, karena kita sudah bekerja, maka akan muncul yang namanya pendapatan di sebelah kredit. Nah, teman-teman, karena kita belum dapat uangnya, maka akan muncul yang namanya piutang di sebelah debit. Artinya pendapatan yang masih harus diterima ini akan berdampak pada penambahan piutang dan juga penambahan pendapatan. Contoh, pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat pekerjaan yang telah diselesaikan. Nah, nilai pekerjaannya Rp47 juta. Akan tetapi pelanggan belum membayarnya. Jadi kita sudah bekerja dengan nilai pekerjaan 47 juta, tapi kita belum dapat uang dari pelanggan atas pekerjaan yang telah kita lakukan. Dampaknya bagaimana? Maka kita akan mendebit piutang senilai 40 juta rupiah, artinya kita punya piutang kepada pelanggan 47 juta rupiah dan pendapatan kita bertambah senilai 47 juta rupiah. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.